Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Diki Wahyudi Fikri selaku moderator dari Dodi Darmawan yang akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model Cooperative Learning tipe Talking Stick di kelas 5 SD. Selanjutnya, Ira Oktaviani sebagai notulen dari Dodi Darmawan. Selanjutnya, Versa Wira Utama sebagai dosen pembimbing dari Dodi Darmawan. Selanjutnya, kontributor 1, Mardia Rasi Utami, dan kontributor 2, yaitu Gintan Laila Khairani. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian dari Dodi Darmawan. Kepada Dodi, kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan seminar. Sebelumnya terima kasih kepada guru pembimbing, guru penguji 1, 2, dan notulen dan peserta seminar yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja saya mempresentasikan seminar saya yang berjudul seminar proposal yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Tematik Terpadu menggunakan model Cooperative Learning tipe Talking Stick di kelas 5 SD. Adapun bab yang pertama yaitu bab perumusan masalah latar. Selanjutnya tujuan penelitian dan yang terakhir manfaat penelitian. Adapun latar belakangnya yaitu pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses pendewasaan peserta didik yang dilakukan secara sadar melalui suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik sehingga kelak peserta didik mampu berpikir, bersikap dan menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun selanjutnya yaitu pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013. Menurut Subroto dalam Trianto tahun 2010 halaman 82, yaitu pembelajaran tematik atau terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema tertentu untuk mengaitkan antara beberapa isi mata pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Sanjaya tahun 2010, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. Kooperatif tipe Talking Stick. Model pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick adalah metode penelitian yang menyenangkan bagi siswa, membuat siswa bisa belajar sambil bermain, dan menuntut siswa untuk dapat aktif, percaya diri, mengemukakan pendapat. Juga pada metode ini, siswa diberi kebebasan bergerak dan bertindak, menghindari unsur-unsur perintah dan keterpaksaan, sepanjang tidak merugikan bagi siswa, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri. Selanjutnya, rumusan masalah.
Adapun secara umum rumusan itu, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Adapun secara khusus rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah rencana pelaksanaan atau RPP tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Yang selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Yang selanjutnya, bagaimana perencanaan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun secara umum, mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Adapun secara khusus tujuannya itu rencana pelaksanaan atau RPP tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Selanjutnya, peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model cooperative learning tipe talking stick di kelas 5 SD. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi peneliti yang akan mengadakan kajian tentang penggunaan model pembelajaran tipe talking stick dan hasil belajar siswa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan untuk meningkatkan pembelajaran tematik terpadu bagi siswa sekolah dasar. Adapun secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pembelajaran tematik terpadu. Dan bagi guru juga dapat sebagai bahan masukan dalam rangka menyempurnakan proses pembelajaran yang akan dilakukan dan memperkaya model-model pembelajaran dalam tematik di sekolah dasar. Adapun selanjutnya kajian teori dan kerangka teori. Ada terbagi beberapa dari kajian teori. Yang pertama, hakikat hasil belajar. Selanjutnya, hakikat pembelajaran tematik terpadu. Yang selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, cooperative learning tipe talking stick. Adapun yang kedua, kerangka teori. Yang pertama, hakikat hasil belajar. Ada terbagi ke beberapa poin. Yang pertama, pengertian hasil belajar. Dan selanjutnya, macam-macam hasil belajar. Yang kedua, hakikat pembelajaran tematik terpadu. Terbagi kepada beberapa poin. Yang pertama, pengertian pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Yang selanjutnya, keunggulan pembelajaran tematik terpadu. Yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian dari RPP. Yang kedua, fungsi dari RPP. Yang ketiga, prinsip dari penyusunan. Hakikat model cooperative learning tipe talking stick. Ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian dari model cooperative learning. Selanjutnya, langkah-langkah model cooperative learning tipe talking stick.
Dan yang terakhir, kelebihan model cooperative learning tipe talking stick. Kerangka teori, pembelajaran kooperatif model talking stick merupakan salah satu pembelajaran yang memfokuskan siswa untuk belajar secara mandiri maupun bekerja sama. Dengan belajar, siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran kooperatif model talking stick ini mengarahkan siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran serta mendapatkan selanjutnya tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, guru melakukan penyusunan RPP, media pembelajaran, kerja diskusi kelompok, lembar observasi. Dalam tahap pelaksanaan, dengan menggunakan cooperative learning tipe talking stick, dan yang terakhir penilaian. Pada tahap ini dilakukan penilaian, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari aspek guru dan aspek siswa, hasil belajar yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan adapun bab yang ketiga yaitu tentang metode penelitian. Terbagi pada beberapa poin. Yang pertama setting dari penelitian, yang selanjutnya rancangan penelitian, yang ketiga data dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data dan instrumen data, yang kelima analisis data. Setting penelitian. Adapun lokasi penelitiannya itu di SD, subjek penelitiannya guru dan siswa. Adapun rancangan penelitiannya itu pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu PTK dan prosedur penelitiannya. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengamatan, dan yang keempat refleksi. Adapun pendekatannya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama perencanaan. Dalam penelitian, tindakan kelas, yaitu peneliti sebagai peneliti, nantinya bersama dengan guru membuat sebuah rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan tim quiz. Yang kedua, pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, penulis pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model talking stick sesuai dengan perencanaan. Pengamatan. Dalam kegiatan ini, penulis dan guru akan mengenal dan mendokumentasikan semua indikator dari proses hasil perubahan yang telah terjadi, baik yang disebabkan oleh tindakan terencana maupun dampak intervensi dalam pembelajaran. Keseluruhan hasil pengamatan direkam dalam bentuk lembar pengamatan. Refleksi. Yang pertama, menganalisis tindakan yang baru dilakukan. Yang kedua, mengulas dan menjelaskan perbedaan rencana dan pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan. Yang ketiga, melakukan intervensi. Data dan sumber data. Data penelitian, kualitatif dan kuantitatif, sumber datanya dari subjek penelitian. Teknik dan instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, opsi, tes, dan non-tes. Instrumen pengumpulan data, lembar. Adapun teknik analisis data, pertama menelaah data, yang kedua menyajikan data, yang ketiga mengumpulkan hasil penelitian.
Perhitungan persentase dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dikemukakan oleh Kemendikbud tahun 2014 dengan rumus nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Baik, hanya sekian presentasi dari seminar proposal yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dodi Darmawan yang telah memaparkan proposalnya di hadapan kita. Apakah ada yang ingin bertanya, mengkritik atau memberikan saran kepada Dodi Darmawan? Baiklah, jika tidak ada, selanjutnya kami minta kepada arah masukan kepada Dodi Darmawan, kepada Ibu Mardia Utami, kita silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Kritikan dari saya yaitu tentang pada proposal Dodi Darmawan. Dalam penulisan saudara seharusnya membuat KKO berupa yang Ananda gunakan dalam merumuskan indikator supaya terlihat jelas. Kemudian kata-kata tujuan pembelajaran, kata dapat itu diganti dengan kata mampu. Dan degree yang digunakan bervariasi bukan dengan bahasa saja yang Ananda buat. Paham, saudara? Paham, Bu. Setelah itu, langkah-langkah pembelajaran tolong diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan model yang saudara gunakan. Sumber belajarnya tidak harus berpatokan pada bersumber dari buku saja, tapi boleh juga mencantumkan pada web-web di dalamnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderasi Utami selaku kontributor satu yang telah memberikan arahan kepada Dodi Darmawan. Selanjutnya kami minta untuk Ibu Bintan Laila Khairani selaku kontributor dua untuk memberikan arahan dan kritikan terhadap Dodi Darmawan. Kepada Ibu Bintan, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan arahan kepada saudara Dodi Darmawan